Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah risalah wa sallallahu wa jahada billahi jihadi hatta atahul yaqin tarakana ala al-mahdi bayda laylaha kanhariha la yajibu anha illa hadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Ini pada Agustus ini liburan namanya. Sebagian daerah yang libur kita. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari ya. Di catatan di sini batasnya itu syarah hadis 477 kalau tidak salah. 477. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jami'i tazidu an salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa as-salah thumma lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuhu wa tusalli yani alaihi al-malaikah ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdis fihi. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu bersabda dalam hadisnya bahwa salat berjamaah, salatul jami' atau salat berjamaah tazidu itu melebihi, melampaui atau lebih banyak ala salatihi fi baitihi daripada salat di rumahnya dan di pasar. Berarti memang ada orang salat pekerjaan, ada salat di rumah. Ada doa yang diajarkan Nabi ketika kita masuk pasar atau masuk tempat usaha. Itu doa itu kalau dibaca setara dengan 1 juta kebaikan, alfa alfi hasanatin, dan dihapuskan 1 juta kesalahan, alfa alfi sayyatin. Ini hadis luar biasa bagi yang masuk kerja atau mungkin dia masuk berusaha, berdagang ya, berbisnis. Sebelum dia masuk ke tempat usahanya itu bacalah doa itu. Doa itu adalah la ilaha illallah wal qayyum huwal hayyul qayyum. Kalian hafal doa masuk pasar? Jadi jarang ke pasar, dia jarang baca doa ini. Tidak bisa di pasar. Itu bahasa hadisnya itu diberi 1 juta kebaikan. Nah di zaman dulu itu belum ada istilah 1 juta, jadi pakainya bahasa alfa alfi, 1000 ribu. 1000 ribu itu alfa alfi 1 juta maksudnya. Alfa alfi hasanah. Disebutnya juga hadis alfu alfi, hadisu alfi alfi sanah. Nah ini itu hadisnya. Dengan bacaan bisa dihafal nanti di rumah. Mungkin ada yang usaha bekerja atau mungkin ke tempat dinasnya pekerjaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Allah alfi hasanah ya, wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Jadi barang siapa yang membaca doa ini ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walahul hamdu yuhyi wa yumiit. Maaf tidak sampai wa kullu syai'in qadir, saya baca ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasul, akan diberikan baginya atau dicatat baginya 1 juta kebaikan, dihapus darinya 1 juta keburukan, dan diangkat derajatnya 1 juta derajat. Hafalkan, barangkali nanti ada yang mau masuk pasar atau ada yang mau berdagang, berbisnis atau usaha dan sebagainya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka seterusnya itu dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, dan diangkat 1 juta derajat. Apa kan Miki? Apa katalah? Nggak dihilangkan. Sampai apa namanya? Yuhyi wa yumiit saja ditambahkan 2 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepanjangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Nah, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di grup ada Pak? Di share di grup ada. Itu diamalkan setiap kita masuk pesantren. Yuhyi wa yumiit dalam beberapa riwayat ada yang enggak. Oh gitu. Ya, dalam beberapa riwayat ada yang yuhyi wa yumiit wa qadir, ada yang riwayatnya itu. Ada beberapa riwayat, bahkan di doa yang biasa kita baca aja la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, itu ada yang ditambahkan, diselipkan yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayatnya ada 2. Nah, di doa masuk pasar ini yang pakai yuhyi wa yumiit. Di doa yang masuk pasar dipakai yang yuhyi wa yumiit. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lumayan Pak, 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, 1 juta dosa berarti ya, diangkat 1 juta derajat. Nanti bisa dibaca di grup ya Pak. Udah masuk grup. Itu namanya man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar lalu membaca doa ini, ya kata Nabi akan dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, dan diangkat 1 juta derajat. Kerma-kerma orang teh ada heseng hapus dosa teh. Kemudian apa namanya? Ngangkat derajat juga ada heseng gitu. Nah, itu minimal baca doa masuk pasar. Ini sudah Allah kasih gratis. Gratisnya itu 1 juta fasilitas. 1 juta fasilitas, dihapus dosa 1 juta, diangkat derajat 1 juta, dan diberikan pahala 1 juta. Jadi orang dulu tidak kenal istilah miliun, juta nggak kenal dulu, karena belum ada satuan itu. Kemudian miliar juga nggak kenal, apalagi triliun. Sampai-sampai disebutkan karena al-Imam Ahmad yahfadhu alfi hadis. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu menghafal 1000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1000 hadis sanadan wa matnan. Sanadnya dan matanya. 1 juta hadis hafal sanad sareng matan. Riwayat an dari sampai ke Rasul itu Imam Ahmad hafal. Berikut matanya, isi hadisnya, redaksi hadisnya 1 juta beliau hafal. Imam Ahmad. Nah, itu lalu oleh Imam Bukhari di zaman berikutnya diintisarikan menjadi ada hadis sahih yang kita sebut dengan Sahih Bukhari, dan juga ada hadis-hadis lain yang ditulis oleh ulama berikutnya. Ada yang namanya silsilah hadis dhaif, silsilah hadis sahih, silsilah hadis, dan seterusnya. Jadi oleh ulama belakangan itu dipilah-pilih. Tapi Imam Ahmad itu menghafal seluruhnya. Dan beliau disebutkan beliau hafal 1 juta hadis sanad dan matannya. Sanad dan wa matnan. Dan beliau itu cara menulis hadisnya musnad Imam Ahmad ya. Bedanya musnad dengan kitab seperti itu, kalau musnad itu ditulis berdasarkan nama sahabat. Itu namanya musnad.
Jadi hadis dari Abu Hurairah apa saja tulis berapa ribu gitu. Hadis dari Aisyah apa aja berapa ribu. Hadis dari Ibnu Umar berapa ribu gitu. Itu namanya musnad. Kalau kitab seperti Bukhari ini sudah praktis, sudah modern penulisannya. Jadi per bab kalau ini tabwib. Hadis yang ditulis apa Ustaz? Kalau musnad itu hadis yang ditulis berdasarkan periwayat. Gitu. Jadi kita tidak bisa mencari hadis sholat di musnad itu dengan gampang. Harus hafal sahabatnya. Ini hadis sholatnya diriwayatkan oleh sahabat siapa? Cari di musnad itu, misalkan musnad Abu Hurairah, maka di musnad Abu Hurairah nanti ketemu ribuan hadis itu apa saja. Hadis Aisyah apa saja, hadis Ibnu Umar apa saja, hadis Ibnu Abbas apa saja, itu namanya musnad. Makanya rasa-rasanya sampai sekarang belum ada orang yang ngapalin musnad. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah relatif lebih praktis karena di tabwibu al-mawdu'at sudah diperbab gitu tema-temanya. Seperti Bukhari ini, babun niat, babul iman, kitabul iman ya, kemudian kitabul shalah, kitabul zakah, kitabul masajid, dan itu sudah praktis kalau Bukhari. Tinggal tadi temanya apa, hadisnya apa. Nah, di zaman musnad belum ada itu. Yang ada adalah hadis Abu Hurairah apa, hadis Aisyah apa. Lebih sulit. Makanya kita sangat berterima kasih kepada para ulama. Doakan mereka setiap kita setiap kita belajar ilmu, doakan. Ya, doakan kepada para sahabat yang meriwayatkan hadis, Allahumma sa'adatin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat ajmain, terus tabi'in dan tabi'in. Kita doakan supaya apa? Supaya ada keberkahan ilmu. Berkahnya ilmu kan ada pada hormat talib lil ustaz ataupun takrimu talib lil ustaz, takrimul murid lil ustaz. Berkahnya ilmu itu ada pada sikap baik murid kepada gurunya. Di antara sikap baik murid kepada gurunya adalah mendoakan para guru, mendoakan para sahabat tabi'in yang telah meriwayatkan ilmu dari Rasulullah SAW, juga kepada guru kita yang lebih dekat. Maka kaitkan ilmu kepada mereka sebagai sebuah jalur pensanadan. Radhiyallahu taala anhum ajmain, dan juga kepada guru-guru kita, semoga Allah memberikan keberkahan dan memberikan kelapangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya bahwa orang yang sholat berjamaah maka dia mendapatkan kelebihannya itu adalah 25 kali sholat sendiri. Berarti apa? Kelipatan ya. Kelipatan ataupun kali lipat. Jadi orang yang berjamaah itu mendapatkan 25 kali lipat dibanding sholat sendiri. Bukan 25 pahala, tapi 25 lipat. Dikfan atau darajatan. Dikfan itu kali lipat. Artinya apa? Artinya seperti pernah dulu dijelaskan, orang yang sholat 1 tahun itu dia itu mendapatkan kali 27, berarti dia mendapatkan 27 kali sholat sendiri. Orang yang sholat 1 hari berjamaah di masjid itu mendapatkan 27 hari dibanding sholat sendiri. Maka dari itu berbahagialah, beruntunglah orang yang sudah 20 tahun ke masjid. Itu berarti dia sudah mendeposit pahala ya, mendeposit sholat itu setara dengan kalau dia 10 tahun berjamaah di masjid istiqomah, berarti 270 tahun dia sudah punya deposit sholat. Tapi bukan ibadahnya ya, bukan fikihnya. Artinya saya sudah sholat 270 tahun mau sholat deui, bukan. Jika orang balik di Mekah nah sholat geus di haram gitu. Kan di haram itu kan ta'dilu sholat dahulu, ta'dilu apa? Mi'at alaf di sholat di masjid lain. Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500 dibanding sholat di masjid lain. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban, hanya pahala dan keutamaan. Jadi jangan salah paham, jemaah haji pulang ke Indonesia nggak sholat, terus di haram diringkin, dirapelkan, itu salah kaprah. Ini juga sama, bahwa sholat berjamaah. Ada asli, ada yang kayak gitu. Ya? Ada yang itu asli. Ada. Saya pernah menemui. Oh gitu. Ada kejadian gitu. Di Cikalong Pengalengan. Jadi beberapa jamaah itu salah paham dengan itu. Termasuk sholat jamaah, meskipun dia setara dengan 27 sholat dibanding sholat sendiri, itu tidak menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya saja dan keutamaannya. Perasaan ini harus selalu dihadirkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak ke masjid 1 hari, ruginya itu 27 hari. Kena harawas orang, wah teka masjid, kita 27 hari ruginya. Berarti kita
rugi 27 sholat sendiri. Itu. Satu kali nggak ke masjid ruginya 27 kali. Nah itu yang dimaksud dengan 27 kali lipat. Nah di hadis Bukhari ini 25. Di hadis lain riwayat Ahmad 27. Maka 25 juga sama dah seueur. Bukan saja dia mendapatkan 25 kali lipat sholat sendiri, tetapi juga ada kelebihan lain. Apa ini kelebihannya? Kemudian dia fa inna ahadakum, apabila seorang di antara kalian idza tawaddoa, dia berwudu, fa ahsana, lalu memperbagus wudunya. Berarti wudunya di mana? Di rumah, di masjid? Di rumah. Dia berwudu di rumah, fa ahsana, wudu apa, dia memperbaiki masjidnya, fa ahsana, wudunya dibagus-bagusin begitu sempurna. Wa atal masjidah, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa sholat, niatnya benar-benar khusus untuk sholat. Nah, masjidnya tidak ada niat lain tapi benar-benar untuk illa sholat. Lam yahtu khutwatan, maka setiap langkahnya itu illa rafa'allahu biha darajah, diangkat 1 derajat setiap langkahnya. Wa khuta'anhu khati'ah, dihapus 1 dosa, 1 kesalahan, hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke masjid. Lumayan tuh. Kalau di ujung Cangkuang ke sini sholatnya, berarti berapa langkah itu dikalikan saja? 100 langkah, berarti 100 dosa dihilangkan, 100 pahala diberikan, lalu 100 derajat diangkat. 100 derajat diangkat. Tapi kalau lihat ini eleh kudu ke pasarnya. Pasar mah 1 juta. Kunaon kira-kira? Nu baca doa masuk pasar yang tadi kita hafalkan 1 juta, itu mah diangkat derajatnya, dihapus dosanya, dan diberikan pahalanya itu 1 juta. Apa? Soalnya kalau ke pasar rata-rata orang pokok tuh macam doa ke pasar mah. Di dina terus bencoy jeung lokasi dia tuh. Jengkol asin ke pasar terus sibuknya barang gitu. Jadi membaca doa ke pasar jauh lebih sulit gitu. Orang ingatnya daripada sholat, persiapan sholat. Jadi orang kalau persiapan sholat mendapatkan setiap langkahnya satu dosa dihapus, setiap langkah ya satu dosa dihapus, 1 pahala diberikan, 1 derajat diangkat. Itu yang ke masjid. Tapi baca doa ke pasar 1 juta. Barang siapa yang baca doa masuk pasar tadi, 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahan dihapus, 1 juta derajat diangkat. Maka besar sekali ya fadilah doa masuk pasar. Adapun sholat, dia sudah besarnya nanti di kelipatan jamaah tadi, ya kan? Barang siapa yang sholat berjamaah, maka Allah akan kali lipatkan sholatnya itu menjadi 27, riwayat lain 25 kali sholat dibanding sendiri. Itu sudah besar di situ, sudah besar. Jadi ya ujung-ujungnya tetap besar berangkat ke masjid begitu ya, dibanding doa masuk pasar. Bukan ke pasarnya, doa masuk pasar, bukan ke pasarnya. Kalau ke pasarnya beda lagi. Hukumnya adalah bisa jaiz, bisa mubah, bisa haram, bisa juga mustahab, tergantung niatnya apa dia masuk pasar. Jadi dia wudhu di rumah, lalu berangkat ke masjid, kemudian dia niatnya hanya untuk sholat, maka Allah memberikan dia 1 kebaikan, 1 derajat, dan dihapuskan 1 dosa atau kesalahan. Wa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat tahbisuhu wa tusalli, yakni. Nah, kalau dia di masjidnya itu nunggu sholat, maka di setiap waktu dia nunggu sholat itu adalah sholat. Ya. Wa kanat tahbisuhu, dia menunggu sholat gitu. Masuk ke masjid sebelum zuhur misalkan 5 menit atau 10 menit. Nah, itu menanti sholatnya itu sholat. Belum lagi nanti nunggu sholat setelah azan sampai ke qomat, itu juga nunggu sholat. Dihitung sholat semuanya. Jadi kalau lihat hadis ini mah, ini motivasi kita ini ke masjid ini pahulah nunggu sholat. Ataupun setidaknya kalau kita sudah sholat di masjid, tunggu sholat berikutnya jika memungkinkan. Maghrib, tong harum imam tilawah. Najan tilawah, najan ngobrol oke, tapi nunggu sholat niatna nunggu isya dihitung sholat. Tengenah kumah ngobrol dihitung sholat. Gimana enggak fadilah itu? Gimana enggak afdol? Nunggu sholat dihitung sholat. Kamu nungguan subuh di isya, Itikaf. Nah, maka itikaf badag pahala nanti nungguan subuh di isya soalnya. Luar biasa, bener atuh pahala. Eleh kabeh eta nungguan subuh ku isya.
Kalau nungguin asar sama zuhur agak lama tuh sok tarudu ya biasa lah we. Minimal maghrib ka isya mah antosan. Teu ngaos ya wirid lah, teu wiridnya ngobrol. Silaturahim dengan pada sesama kita pada batur. Itu dihitung sholat di setiap waktunya kita menunggu sholat. Jadi keutamanya bukan hanya dihitung sholat. Wa tusolli yakni alaihil malaika madama fi majlisi, dan malaikat terus-terusan mendoakan orang itu. Ini hadis sahih, hadis Bukhari dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah. Hadis sahih, wajib meyakininya, wajib menerimanya, wajib mengimaninya. Madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Apa doa malaikat yang terus-terusan dibaca oleh mereka itu? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, maafkan, ampuni orang ini yang nunggu sholat ini, dan ya Allah kasihi ataupun sayangi orang yang nunggu sholat. Tak diukur ke asar pamikiat mantosan, atau paling minimal paling lazim mati maghrib ke isya. Subuh isya ke subuh mah asar ada sabaran minimal tadi nunggu maghrib ke isya. Dimanapun masjidnya, mau di masjid yang ada tempat kerja, di masjid ada yang di warga di kompleks seperti ini, atau di masjid lain, tunggu minimal sampai sholat isya. Kecuali ada hajat ya, hajat itu lain. Rasul pun kalau ada hajat mah langsung pergi, nggak zikir dulu. Dalam sebuah hadis Rasul itu pernah sholat asar langsung bergegas nggak zikir dulu. Ditanya sahabat, kenapa ya Rasulullah, bukankah Anda mengajarkan kami zikir? Loh, Anda langsung pergi. Nah, beliau mengatakan bahwa tadi waktu sholat aku teringat ada sedekah yang belum dibagikan, maka langsung pergi. Khawatir khawatir tidak ingat lagi kalau nanti tidak segera dibagikan. Akhirnya beliau pergi tanpa membaca zikir ba'da sholat dulu. Artinya sesekali kita langsung pergi tidak apa-apa kalau ada hajat. Tapi abdolnya berzikir, abdolnya lagi nunggu sholat berikutnya. Karena itu sholat yang bisa kita tunggu. Lumayan, minimal doakan malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Jarang pak malaikat ngedoakan orang tidak mencari mah. Supaya didoakan malaikat, orang cari wasilah-wasilah, cara-cara supaya malaikat mau mendoakan kita. Dan doa malaikat kan mustajab. Kenapa doa kita kepada saudara kita mustajab? Karena malaikat yang mendoakan kita. Dalam hadis, jika seseorang mendoakan temannya dengan kebaikan, maka malaikat membalasnya. Misalkan, ya Allah berikanlah temanku ini rizki yang melimpah hari ini. Itu malaikat menjawab kita, wala kamisluhu, dan bagimu semisal yang kamu mintakan itu. Orang mendoakan ke malaikat, bagaimana didoakan ke orang? Mustajab mana kira-kira? Doa malaikat. Jadi pada hakikatnya kita mendoakan orang lain kebaikan, hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Bedanya kalau orang lain didoakan oleh kita mendoakan oleh malaikat. Berbalik. Makanya min aujabil doa istijabatan itu adalah doa akhir muslim inda dhahril ghaib. Doa yang paling mustajab dan paling dahsyat itu doanya akhir muslim, saudara semuslim yang tidak ada di hadapan orang tersebut. Masuk Allahumma gfiril muslimin wal muslimat. Termasuk Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, termasuk juga Allahumma barik lahu fi umrihi, Allahumma urzuqhu, Allahumma sadidhu, Allahumma qawwimhu, dan seterusnya. Itu termasuk doa-doa kebaikan kepada saudara kita. Yang paling lazim Allahumma gfiril muslimin wal muslimat. Tapi selain itu juga doakan kebaikan yang lain selain itu. Ya Allah, segerakan nikahnya teman saya itu, ya Allah, itu tuh saudara teman saya itu yang suka duduk di sholat depan, didoakan. Nanti malaikat kan, dan kamu pun juga. Oh, yang kedua ke orang yang kedua berarti malaikatnya ngadoakan kedua ke orang. Kalau orang ngadoakan teman kita yang belum menikah, makanya rajin-rajinlah mendoakan teman kita yang belum menikah. Kecek malaikatnya malah kami seluruh, dan kamu pun akan dapat yang sama. Ya kan nambah dah hiji lumayan. Setidaknya kalau tidak ditambah jumlahnya, ditambah kualitasnya. Kalau Allah tidak menambah jumlah, itu bisa jadi Allah menambah kualitas. Mungkin tiba-tiba istri kita tambah geget, ya, tambah solehah, tambah perhatian, utaran bikin kopi, mun balik ujian kopi ya, kemudian biasa menyiapkan segala rupa. Nah itu kalau Allah tidak menambah jumlah, Allah akan menambah kualitas. Maka sering-sering doakan teman-teman kita yang misalkan belum menikah atau belum melepas masa dudanya. Gitu. Supaya stay jacon itu.
Itu mah kieu we. Didoakan begitu. Ya Allah segeralah mudahkan urusan saudara kami Pak Haji Dedi dan Pak Haji Ahmad. Amin. Ya Allah, nanti malaikat wala kami selalu dan baik pun buatmu juga sama begitu. Nah, gitu. Artinya tidak ada doa yang baik untuk saudara kita kecuali malaikat ikutan mendoakan kita. Ya, tidak ada doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita kecuali malaikat di sana pun mendoakan kita. Maka tidak ada yang rugi orang yang mendoakan saudaranya bersama muslim. Berikutnya adalah tentang tasbihul asabi fil masjid. Hukum mengeratkan tangan di masjid seperti ini. Menang di masjid. Kan ada khutbah mah ulah kikian termasuk lagu termasuk lagu karena bila di masjid mah. Idza sayyidal khatib wal minbar fala yatakallam ahad wa may yatakallam ahad faqad lagu wa man lagu fala jum'ata la ansitu wasma'u wa rahimakumullah. Terus sampai 3 kali. Eta teh Bilal teh sebenarnya membaca hadis Nabi. Tetapi karena redaksinya di beberapa masjid beda-beda. Yang pada intinya pada pokoknya adalah jika khatib naik mimbar maka tidak ada orang boleh lagi berkata-kata. Apabila dia berkata-kata faqad lagu maka telah hilang Jumatnya, maksudnya pahalanya, keutamanya hilang. Wa man lagu fala jum'atalah, dan orang yang lagu ya ia tidak mendapatkan kesempatan Jumat. Makanya dia tidak mendapatkan kesempatan terbaik dari pahala Jumat atau afdoliyah dari Jumat. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Maka dengarkan, simak dengan baik rahimakumullah. Semoga Allah memberikan rahmat bagi kalian semua. Nah, termasuk lagu itu selain nyobatu di masjid, bahkan kan nyobatu di masjid zaman dulu. Sekarang mah lagu di masjid itu ketika khutbah Jumat kikiran. Ya. Main HP. Iya, kurang-kurang dibalik. Kurang di duaan. Gitu. Jadi di sini dianya, di sini udah nyopeci kikiran. Itu lagu di masjid itu. Enggak boleh. Itu mengurangi, bahkan bisa itu menghilangkan pahala masjid salat kita, Jumat kita mungkin. Keabdalan Jumat kita. Ini enggak boleh. Nah, tapi kalau bukan dalam rangka sedang ibadah di masjid, Rasul pernah melakukan itu. Ini hadis yang saya bacakan dari Abu Hurairah. Sholat bina Rasulullah SAW ihda sholatai al-ashi. Rasulullah SAW melakukan sholat isya. Maka disebutkan fasolla bina rakaatain. Kemudian beliau SAW sholat isyanya dengan 2 rakaat. Sholat isya dengan 2 rakaat. Summa salama, lalu salam pergi. Faqoma ila khashabati ma'rudah. Perginya itu menuju sebuah tiang di tengah masjid, ma'rudatan fil masjid, fataka 'alaiha, nyender tanda bete ke tengah masjid, nyender itu di tiang kayu itu. Itu kemudian tangannya begini, yadul yumna ala yusra begini, nyender. Seolah wajahnya itu ada kekesalan, guys. Nah, setelah begitu meletakkan tangan kiri di atas paha kanan. Itu gerakan Nabi di masjid. Setelah sholat. Nah, sahabat kan mereka-reka ada apa Nabi kok jarang-jarang begitu. Nampaknya Nabi itu gelisah. Tadi sholatnya asa sakedeung. Isya teh asa sakedeung. Gitu. Nah, ternyata ada seorang sahabat disebutkan namanya di sini. Saya turun dari juga nama itu. Namanya itu di sini tidak disebutkan namanya, tapi ada seseorang datang ya menghampiri Abu Bakar dan Umar agar Abu Bakar dan Umar menyampaikan kepada Nabi. Dia mengatakan qasuratis shalah. Salat sudah dirubah rakaatnya tina 4 kana 2. Cek sahabat ya, maklum awam dalam arti kata dia ini sahabatnya bukan kalangan ulamanya sahabat biasa. Dia mengatakan qasuratus shalah. Dan di majelis itu wafil qaumi, di kaum itu di majelis itu Abu Bakrin wa Umar, ada Abu Bakar dan Umar. Kedua sahabat mulia itu pun segan melaporkannya ke Nabi gitu. Saya sungkan gitu. Jadi sholat isya 2 rakaat, jamaah harus bubar sekali itu kaget. Nabi ka tiang depan masjid, kikiran gelisah. Ayo naon gitu. Saya kurang gitu. Tidak ada yang ingat kecuali orang tadi. Lalu disampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, Tuhan, ini Rasul sholatnya disingkat atau emang sudah dirubah gitu. Rasul itu kosor atau sudah
atau sudah dirubah rakaatnya? Abu Bakar Umar juga sungkan. Nah, akhirnya Nabi mendengar itu bisikan seperti itu. Kemudian mengatakan wa fil qawmi rajulun fi yadayhi turun yuqalu dzul yadain. Nah, orang tadi dikenal dengan sebutan Dzul Yadain. Tidak tahu siapa namanya, tapi disebutnya Dzul Yadain. Kenapa? Karena pandangannya panjang. Jadi sahabat itu turun jangkung, leungeunna jangkung, sukurna jangkung, disebut si jangkung gitu. Kadang orang kalau tidak dikenal ya cukup sebutan si jangkung. Ulah si botak mesti kasinggung. Si kumis. Jadi orang itu boleh dijuluk dengan sesuatu yang asal dia tidak keberatan, dijuluk dengan kekhasannya. Si gondrong, si jangkung, si kumis, ini juga si Zulyadain karena tangannya panjang, si pemilik tangan panjang. Cungkring. Kalau cungkring mah dan nanti Mas Ridwan yang paling disinggung kan. Gitu kan karena cuma kalimat ngabalin cengkring. Cungkring itu kan kurus dan kering ya, betul? Mana cungkring? Betul ya, Man? Kurus lah. Kurus ya? Kurus banget. Kurus banget cungkring gitu kan. Si gemrot kan itu mah menyakitkan. Tapi kalau julukan-julukannya itu lumrah dan baik dan dia menerima itu tidak apa-apa. Ini juga si jangkung. Panjang lengan di Arab itu maknanya bukan tukang cuka-cokot. Panjang lengan di Arab itu maknanya adalah ahli sedekah. Si panjang tangan itu ahli sedekah. Kalau dalam istilah mujam istilah Arabiah itu panjang tangan itu ahli sedekah. Di kita berubah, si panjang tangan si pencuri, copet, pencuri. Makanya kadang-kadang istilah-istilah singkat istilah khusus itu tidak sama antara satu negara sama lain. Panjang tangan dalam bahasa Arab artinya ahli sedekah. Pondok tangan dalam bahasa Arab artinya pelit, koren, kemudian merengkel bunyi kasiran. Itu si pondok tangan. Kalau si panjang tangan, nanti kita kebalikan. Panjang tangan ahli mencuri. Nah, si Zulyadain ini, si panjang tangan ini dalam arti positif ya, julukannya itu ya Rasulullah, anasita am qasartus shalah. Ya Rasulullah, apakah Anda lupa pangersa teh hilap atau nanti memang salatnya terus di pondok Anda ya gitu, dikurangi rakaatnya. Dikosor begitu. Kosor itu kan dipangkas gitu ya. Lalu beliau mengatakan walam ansa walam uqassir. Enggak, saya tidak lupa dan saya juga tidak mengkosor salat, tidak mengurangi rakaat salat. Jadi beliau saat itu belum ngeh gitu. Faqala akama yaqulu dzul yadain. Nah, Rasul karena tadi sudah merasa resah ada sesuatu yang kurang pas gitu, diingatkan begitu, Rasul akhirnya bertanya kepada orang-orang yang sudah bubar salat tapi masih di masjid. Menanyakan kepada kaum, kepada majelis. Faqalu na'am, benar ya Rasulullah, Anda tadi salat 2 rakaat. Kemudian na'am fataqaddama fa shallama taraka summa sallama summa kabbara wa sajada. Akhirnya beliau berdiri lagi takbiratul ihram nambah 2 rakaat. Jadi salat itu meskipun sudah terhalang dengan ngobrol bisa dilanjutkan. Misalkan kita salat maghrib, imamnya dengan 1 rakaat, sudah bubar salatnya, sudah berada di luar masjid dulu. Tiba-tiba diingatkan, Pak, tadi salat cuma 1 rakaat. Oh begitu ya? Ya udah, salat lagi langsung ke depan, takbiratul ihram ini tambah 2 rakaat sempurnakan. Tidak usah ulang maghrib, tidak usah mengulang maghrib, cukup menambahkan salat yang kurang saja. Nah, nanti setelah salat kemudian ambil takbir, sujud 2 kali dan salam. Itu namanya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dalam hadis Bukhari dilakukannya setelah salam. Kan ada yang bertanya dulu kan, sujud sahwi itu sebelum salam, setelah salam. Kalau dalam hadis Bukhari setelah salam. Beliau takbiratul ihram, tambah 2 rakaat sempurnakan, kemudian salam, assalamualaikum, lalu takbir lagi Allahu akbar sujud, kemudian berdiri duduk, sujud lagi, berarti 2 kali sahwi itu, kemudian salam, assalamualaikum. Itulah cara sujud sahwi yang benar. Artinya kalau imam itu lupa rakaat, tidak usah ganjil lagi, ingat saja Pak, tadi kurang 1 rakaat, nambahin 1 rakaat. Tidak usah mengulang sholat maghribnya itu, sholat isya itu. Ada bacaannya? Bacaannya tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan sujud sahwi itu ya. Ada keterangan Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai.
Subhana man la yanam wa la yasbu. Subhana man la yanam wa la yasbu. Doa sujud sahwi. Tapi kalau di Bukhari ini tidak dijelaskan doa apa yang dibaca oleh Rasulullah. Hanya sujud dua kali sebagai sujud sahwi. Begitu juga sujud syukur, tidak pernah diterangkan kan doa yang dibaca apa sujud syukur. Apakah subhanallah wa bihamdi seperti sujud biasa? Para ulama mengajarkan sujud syukur itu doanya sama seperti sujud salat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 3 kali sujud syukur. Kalau kita misalkan habis ngegolin bola ya, kalau di lapangan, kalau kita habis dapat proyek, habis dapat kesenangan, habis kebunga, kebahagiaan, ambil sujud. Itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Kalau dia mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, proyeknya gol, kalau kita ya, ataupun usahanya itu menguntungkan, ambil sujud, namanya sujud syukur. Sujud syukur. Doanya seperti sujud biasa, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim dan seterusnya. Tidak usah ke kiblat. Sujud syukur afdolnya ke kiblat itu. Afdolnya ke kiblat karena kiblat itu kan dijadikan patokan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sujud sahwi ya sudah selesai. Jadi hikmah beberapa yang kita bisa petik adalah bahwa orang itu kadang menyelangi antara sholat ke sholat berikutnya. Bahkan sunnah Rasulullah SAW mesti kita ini menyelangi antara sholat wajib dengan ba'diyah dan qobliyah dengan sholat wajib. Itu bagian dari sunnah, kita menyelangi dengan ucapan. Jadi setelah isya ini anjurannya setelah isya itu diselingi dengan ngobrol dulu ataupun mungkin sapa sedikit kalam 2 kalam begitu, baru dia ba'diyah. Bukan zikir malah ngobrol. Nabi SAW senantiasa menyelangi antara sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Minimal ngobrol, Pak, punten Pak, Punten nyelang. Punten cong tukeran gitu. Pak, punten cong geseran gitu. Minimal ada ucapan. Jadi bagian dari sunnah itu menyelangi antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Bahkan itu ba'diyah dan qobliyah. Ya, kalau zikir maksudnya sudah lumrah, ini mah enggak ucapan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar orang itu tahu sholat wajib, sholat sunnah itu ada bedanya. Sekedar menegaskan gitu bahwa fardu dengan sunnah itu beda dan harus terselang. Begitu. Nah, di antara anjuran yang kita temukan dari riwayat-riwayat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita misalkan habis isya mau sholat, ya kalau memungkinkan kita ngobrol 1 kata 2 kata dengan teman kita itu lebih baik. Di semua sholat. Setidaknya mengamalkan sunnah. Di semua sholat. Di semua sholat, diselangi gitu. Sebelum isya ke taraweh ngobrol sekalam 2 kalam, sekata 2 kata minimal. Damai itu kan menyelangi. Ada obrolan kita dengan teman kita, atau misalkan isya ke ba'diyah minimal di belakang tuh ngobrol gitu. Damai gitu. Atau apalah. Atas lagi pada sholat ya. Ataukah habis sholat lainnya gitu. Yang penting ada kalam, ada ucapan, ada perkataan yang menyelangi antara 2 sholat. Itu bagian dari sholat. Agar orang itu sebagai penegasan, ini sholat fardunya, ini sholat sunnahnya. Supaya dia tidak merasa bahwa sholat sunnah itu adalah seperti sholat wajib yang diharuskan gitu. Seperti yang diharuskan. Bukan pindah tempat ya. Pindah tempat salah satunya juga sunnah. Bahwa mengambil tempat di tempat yang tidak dia lakukan sholat fardu. Apa hikmahnya? Memperbanyak tapak sujud. Karena ini tapak-tapak sujud ini nanti kelak akan jadi saksi kebaikan kita di akhirat. Semakin banyak tapak sujud yang kita tinggalkan di dunia, maka semakin banyak saksi kebaikan kita di akhirat. Nanti ahli jahanam itu yang belum disangrai di jahanam, dari mana ketahuan dia bahwa mesti disyafaati karena dia berhak mendapat syafaat? Dari tarangnya, dari jidatnya. Orang pernah sujud itu jidatnya nanti di akhirat ada cahayanya. Lagi digalau di neraka begitu, digalau di neraka supaya tahu mana nu pernah sujud pitulungan begitu. Ayo bray ada tangga Letik bray juga kica-kica gitu, tarangnya juga kica-kica bray oh tak pernah sujud, angkat. Itulah yang disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun itu adalah alumni jahannam. Kemudian oleh Rasulullah, kamu naik, apa yang kamu inginkan? Oh yang surga, yang terkuat ini. Udah naik, mandi di mandian ma'ul hayat, air kehidupan ada di hadis. Kemudian nonde yang mana? Oh yang ke surga.
surga. Tuh kayak itu. Ke pintu surga. Di pintu surga lu akli, waduh meunah kieu teh. Saat langsung surga gitu. Ayo ke jero. Nah, nih, aya ka jero bukakeun. Pas buka di dalam melihat surga yang begitu rupa sangat-sangat pohon neraka. Azab neraka pun tidak ingat sedikit pun. Lupa, hanya melihat surga, azab neraka yang mungkin ratusan tahun dia rasakan tidak terasa. Terus kumaha? Ayo melebat Gusti. Geus kayak itu musuh. Kayak itu asup kan? Asup. Nah, kata Allah itu sebutkan bahwa di hadisnya itu itulah akhiru man yadkhulul jannah. Itu orang terakhir masuk surga. Disebut dengan jahannamiyun. Alumni jahannam. Orang ulah alumni jahannam, hoyong mah langsung tadi itu. Yang langsung masuk ulah ke jahannam ulah. Soalnya aya alumni jahannam, kayak reunina di mana gitu kan. Reunina di surga. Artinya orang yang sudah di jahannam pun kalau dia pernah sujud itu dicari oleh malaikat mana jidat tarang yang pernah sujud dicari. Ya, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang masuk surga. Mudah-mudahan surganya langsung bablas angine ke surga tanpa halang rintang, tanpa alang-alang, tanpa menghambat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiq wa ila billah subhanallahi wa bihamdihi.